Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Samudra dengan NRP 50012101115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum sensor, yaitu mengenai tugas pengganti dari tes lisan. Untuk yang pertama, di sini saya menjelaskan mengenai perbedaan sensor dan transducer. Untuk dari segi pengertian, sensor sendiri adalah merasakan atau mendeteksi input perubahan fisik dan mengubahnya menjadi kuantitas yang bisa dibaca. Sedangkan transducer itu perangkat yang mengubah bentuk suatu energi menjadi bentuk lainnya. Untuk sensor sendiri terdiri dari sensor itu sendiri, sedangkan untuk transducer terdiri dari sensor dan signal conditioning. Artinya sensor adalah bagian dari transducer. Untuk dari segi fungsi, sensor sendiri adalah untuk mendeteksi perubahan fisik di sekitar sensor tersebut dan menginduksi sinyal listrik sesuai dengan perubahan yang dideteksi. Untuk transducer sendiri untuk mengonversi suatu bentuk energi menjadi bentuk lainnya, biasanya dalam bentuk energi listrik. Untuk dari segi contoh sensor sendiri yaitu sensor proximity, sensor magnetik, sensor accelerometer, sensor cahaya, dan lainnya. Untuk contoh dari transducer sendiri itu mikrofon, pengeras suara, termometer, sensor posisi dan tekanan, dan antena. Yang kedua itu mengenai jenis-jenis termistor beserta cara kerja dan fungsinya. Untuk jenis-jenis termistor sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu termistor NCT atau negatif temperature coefficient. Yang kedua termistor PTC, yaitu atau positive temperature coefficient. Untuk cara kerjanya sendiri, termistor itu cara kerjanya adalah sesuai dengan namanya, yaitu nilai hambatannya akan berubah karena pengaruh panas pada tubuhnya. Perubahan pada NTC berbanding terbalik dan perubahan pada PTC berbanding lurus dengan perubahan suhu. Pada jenis termistor NTC, nilai hambatannya akan turun jika suhu pada tubuhnya naik. Sedangkan pada termistor PTC, nilai hambatannya akan naik jika suhu pada tubuhnya naik. Fungsi termistor sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu sensor suhu. Sensor suhu itu dan berfungsi sebagai sensor suhu yang banyak digunakan pada beberapa perangkat elektronika. Dibanding dengan jenis sensor suhu yang lain, termistor merupakan jenis sensor suhu yang paling akurat dalam pengukurannya, lebih stabil penggunaannya dalam jangka panjang, sehingga hal inilah menjadi alasan bahwa termistor sering digunakan dalam berbagai aplikasi. Untuk fungsi yang kedua yaitu pembatas lonjakan arus. Termistor juga terkadang digunakan sebagai pembatas lonjakan arus. Termistor mampu membatasi lonjakan arus untuk menghindari terjadinya kerusakan pada komponen dan mencegah sekring atau juga sirkuit breaker mengalami putus atau trip. Jenis termistor yang digunakan sebagai pembatas lonjakan arus yaitu termistor NTC. Untuk fungsi yang ketiga itu proteksi sebagai proteksi sirkuit. Komponen termistor juga mampu melindungi sebuah sirkuit atau rangkaian elektronika dengan cara memutus aliran arus atau sebagai pengganti sekring. Jenis termistor yang digunakan untuk menjalankan fungsinya proteksi sirkuit adalah termistor PTC. Untuk yang pertanyaan ketiga yaitu mengenai jenis-jenis LDR beserta cara kerja dan kegunaannya. Untuk jenis-jenis LDR sendiri itu ada dua, yaitu intrinsic photoresistor dan extrinsic photoresistor. Untuk cara kerja LDR-nya sendiri itu cara kerja sangat sederhana, tak jauh berbeda dengan variable resistor pada umumnya. LDR dipasang pada berbagai macam rangkaian elektronika dan dapat memutus dan menyambungkan aliran listrik berdasarkan cahaya. Semakin banyak cahaya yang mengenai LDR, maka nilai resistansinya akan menurun, dan sebaliknya. Semakin sedikit cahaya mengenai LDR, maka nilai hambatannya akan semakin besar. Selanjutnya itu fungsi LDR. LDR berfungsi sebagai sebuah sensor cahaya dalam berbagai macam rangkaian elektronika, seperti saklar otomatis berdasarkan cahaya yang jika sensor kena cahaya maka arus listrik akan mengalir atau on, dan sebaliknya jika sensor dalam kondisi minim cahaya atau gelap maka aliran listriknya itu akan terlambat atau off. LDR juga sering digunakan sebagai sensor lampu penerang jalan otomatis, lampu kamar tidur, alarm,
rangkaian anti maling otomatis menggunakan laser, shutter kamera otomatis, dan lain-lain. Untuk fungsi transistor dibagi menjadi 4, yaitu sebagai saklar, sebagai driver motor DC, sebagai pembangkit sinyal flip-flop, sebagai penguat arus. Untuk sebagai saklar itu kebanyakan pada sistem kontrol menggunakan Arduino atau jenis microcontroller lainnya menggunakan transistor sebagai switch atau saklar. Yang kedua sebagai driver motor DC itu motor DC akan off atau on kondisi transistor dalam keadaan saturasi atau cut off. Tidak hanya on off saja, transistor ini juga bisa berfungsi sebagai penentu arah putaran motor DC. Yang ketiga itu sebagai pembangkit sinyal flip-flop. Pada rangkaian flip-flop juga terdapat 2 transistor, di mana LED akan hidup dan padam secara bergantian. Penyebab LED hidup dan padam atau pembangkit sinyal pada rangkaian ini disebabkan RC pada rangkaian. Yang keempat sebagai penguat arus. Biasanya ini digunakan sebagai sumber power supply microcontroller lain agar bisa digunakan sebagai penguat arus. Transistor harus dibiaskan tegangannya pada basis secara konstan. Ini dilakukan agar emitor keluar dengan besaran tegangannya yang tetap. Lalu kesimpulan yang didapat pada praktikum sensor yaitu sensor merupakan piranti elektronika yang dapat menerjemahkan perubahan pada lingkungan menjadi respon elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk aplikasi dalam sebuah sistem instrumentasi. Jenis sensor sangatlah beragam, mulai dari sensor tekanan, sensor cahaya, sensor jarak, hingga sensor pH. Bermacam-macam jenis sensor yang dapat mengintegrasikan sensor tersebut membentuk suatu instrumentasi yang dapat digunakan dalam penanganan kebencanaan, khususnya pada proses mitigasi bencana. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktik sensor. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.